Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Saputra Syahrul dengan NIM 23650018. Nah, di sini saya akan membahas materi sistem informasi geografis. Nah, untuk pengertian sistem informasi geografis adalah teknologi yang mengintegrasikan data spasial dan atribut untuk memetakan, menganalisis, dan memahami berbagai fenomena di permukaan bumi. Dengan kemampuannya dalam mengolah data berbasis lokasi, SIG menjadi alat yang sangat berharga dalam berbagai bidang, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Nah, manfaat SIG di berbagai bidang. Yang pertama, pemetaan dan kartografi. Salah satu utama SIG adalah bidang pemetaan. SIG memungkinkan pembuatan peta yang lebih akurat dan informatif dengan memadukan berbagai jenis data spasial. Proses seperti generalisasi, desain simbol, tata letak peta dapat dilakukan dengan lebih efisien menggunakan SIG. Contohnya pembuatan peta rupa bumi Indonesia menggunakan SIG yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG, memanfaatkan teknologi SIG untuk menghasilkan peta topografi yang detail dan akurat. Nah, yang kedua itu pengelolaan sumber daya alam. Nah, SIG ini berperan penting dalam inventaris dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan SIG, kita dapat memetakan persebaran sumber daya seperti mineral, hutan, dan air, serta membantu perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya dalam pengelolaan hutan, SIG digunakan untuk memantau deforestasi, mengidentifikasi area yang membutuhkan reboisasi, dan merencanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pengertian profesi dan profesional. Nah, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian yang ketiga ini perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah. Dalam perencanaan tata ruang, SIG digunakan untuk menganalisis penggunaan lahan, kepadatan penduduk, dan infrastruktur yang ada. Informasi ini membantu perencanaan dalam menentukan area yang cocok untuk pengembangan perumahan, industri, atau fasilitas umum. Sebagai contoh, pemerintah kota dapat menggunakan SIG untuk merencanakan pembangunan jalan baru dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemacetan lalu lintas, topografi, dan dampak lingkungan. Keempat, manajemen bencana dan tanggap darurat. Nah, SIG memainkan peran krusial dalam mitigasi bencana dan respon darurat dengan menganalisis data spasial seperti peta risiko bencana, pola aliran banjir, atau lokasi fasilitas kritis. SIG membantu dalam perencanaan penanggulangan bencana, pengambilan keputusan dalam situasi darurat, dan pemulihan pasca bencana. Misalnya saat terjadi banjir, SIG dapat digunakan untuk menentukan area yang terdampak, merencanakan rute evakuasi, dan menempatkan posko bantuan dengan optimal. 5. Transportasi dan logistik. Dalam bidang transportasi, SIG digunakan untuk perencanaan rute, manajemen armada, dan analisis jaringan transportasi. Perusahaan logistik memanfaatkan SIG untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien, memantau posisi kendaraan secara real-time, dan menganalisis data lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Sebagai contoh, layanan transportasi umum dapat menggunakan SIG untuk merencanakan rute bus yang optimal, menempatkan halte pada lokasi strategis, dan memantau pergerakan armada untuk meningkatkan layanan kepada penumpang. 6. Kesehatan masyarakat. Nah, SIG juga bermanfaat dalam bidang kesehatan masyarakat, terutama dalam pemantauan dan pengenalan penyakit. Dengan memetakan persebaran kasus penyakit, otoritas kesehatan dapat mengidentifikasi area dengan tingkat infeksi tinggi, menentukan faktor risiko lingkungan, dan merencanakan intervensi yang tepat. Contohnya selama pandemi COVID-19, SIG digunakan untuk memetakan penyebaran virus, mengidentifikasi klaster infeksi, dan merencanakan distribusi vaksin secara efisien. Yang ketujuh, pertanian dan perkebunan. Dalam sektor pertanian, SIG digunakan untuk memantau kondisi lahan, mengelola irigasi, dan merencanakan rotasi tanaman. Petani dapat menggunakan SIG untuk memetakan kesuburan tanah atau pengairan tambahan. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengolahan lahan pertanian.